Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Staningrum. Saya mahasiswa dari UIN Raden Mas Said. Saya di sini memenuhi tugas Pancasila dengan bab yang berjudul Mengawal Pemerintah yang Sah. Di sini yang pertama ada kewajiban menghormati pemerintah, yang kedua ada larangan memberontak pemerintah yang sah, yang ketiga etika amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah. Di sini karena aturan agama hanya dapat dicapai melalui ibadah, sementara ibadah tidak dapat dilakukan tanpa pemimpin yang taat dan dihormati. Dalam autobiografinya, Al-Minan Al-Kubra, Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani memberikan teladan nyata tentang menghormati, mengapresiasikan kebijakan pemerintah. Meskipun kebijakan tampaknya tidak ideal, seperti halnya ketika seorang sultan mengangkat seseorang qadhi yang fisik, dia percaya bahwa keputusan hukumnya itu sah. Meskipun demikian, menghormati pemerintah tidak berarti pasif dan menerima segala keputusan yang dia buat. Namun, ini harus diiringi upaya terus-menerus untuk mendorong perundang-undang yang memenuhi nilai Islam secara konstitusional. Larang memberontak pemerintah yang sah. Al-Imam Al-Nawawi menegaskan ijma' ulama bahwa memberontak terhadap pemerintah yang sah adalah haram. Tidak peduli adakah pemerintah itu fasik atau zalim. Berdasarkan ijma' ulama, meskipun mereka fasik dan zalim, keluar dari ketaatan terhadap penyelenggaraan negara yang mempunyai hukumnya itu haram. Karena itu memberontak akan menimbulkan fitnah besar, penumbuhan darah, perselisihan antar golongan, dan sebagainya. Dalam ajaran dan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada dan tidak pernah memberontak. Bahkan pelaku pemberontakan disebut Khawarij. Pada awalnya, kata ini hanya mengacu pada kelompok yang meninggalkan pemerintah Ali bin Abi Thalib RA. Tetapi sekarang juga digunakan untuk setiap kelompok yang melakukan tindakan mekar terhadap pemerintah yang sah. Sejarah mencatat bahwa para ahli fikih berkumpul dengan Imam Ahmad bin Hambal saat Al-Wasid berkuasa. Tujuan pertemuan disebut adalah untuk membahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan sang raja. Hukumnya itu haram. Karena itu memberontak akan menimbulkan fitnah besar, penumbuhan darah, perselisihan antar golongan, dan sebagainya. Dalam ajaran dan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada dan tidak pernah memberontak. Bahkan pelaku pemberontakan disebut Khawarij. Pada awalnya, kata ini hanya mengacu pada kelompok yang meninggalkan pemerintah Ali bin Abi Thalib RA. Tetapi sekarang juga digunakan untuk setiap kelompok yang melakukan tindakan mekar terhadap pemerintah yang sah. Sejarah mencatat bahwa para ahli fikih berkumpul dengan Imam Ahmad bin Hambal saat Al-Wasid berkuasa. Tujuan pertemuan disebut adalah untuk membahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan sang raja. Allah merencanakan untuk melakukan pemberontakan menentangnya, mengatakan kepada Imam Ahmad, sesungguhnya perkara ini telah memuncak dan tersebar, yaitu ucapan Al-Quran adalah makhluk dan hal-hal lain yang tidak kami setujui dengan pemerintah Al-Wasid. Selanjutnya Imam Ahmad menjawab, wajib atas kalian mengingkari hanya dalam hati kalian. Anda harus tetap patuh kepada pemimpin Anda. Janganlah menumpahkan darah antara kalian dan kaum muslimin. Jangan rusak peraturan kaum muslimin. Renungkan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh pemberontak yang akan lakukan. Bersabarlah sampai orang baik hidup aman dan aman dari rencana orang jahat. Pendekatan pemberontakan ini salah, melanggar ajaran. Dalam kitab
perintah, meskipun ada perbedaan pendapat. Yang selanjutnya ada etika amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemerintah. Rasulullah bersabda, barang siapapun yang melihat sesuatu yang tidak baik harus mengadili dengan tangannya, jika tidak mungkin dengan lisannya atau dengan hatinya, dan jika tidak dengan hatinya, dengan itu imam akan dirusak. Jika Anda melihat sesuatu yang salah, ubahlah dengan tangan Anda. Jika Anda tidak melakukan, Anda kata-kata dengan kata-kata Anda. Dan jika Anda salah satu tujuan dari maksud nahi munkar adalah untuk menghilangkan kemungkaran dengan cara menyesuaikan dengan syariat, yang dalam konteks Indonesia jelas harus melalui jalur konstitusional untuk mencegah fitnah yang lebih besar. Selanjutnya, tidak seharusnya menegur pemerintah dengan cara anarkis, mencaci maki, atau cara lain yang dapat meruntuhkan posisinya. Namun, itu harus dilakukan dengan cara yang santun, dengan berbicara yang baik di tempat tertutup atau menghindari demokrasi. Dan dapat menyebabkan kekacauan. Jika seseorang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapapun memiliki nasihat untuk pemerintah, jangan memberikan kepada orang lain. Dia harus mengambilnya dengan tangannya dan keluar dengannya. Jika dia menerima dan dia menerimanya, mendapatkan nasihat dari orang yang berkuasa dengan memilikinya. Terang-terangannya di tempat terbuka, kerusuhan dan merendam gejolak konflik horizontal, rakyat harus bersadar saat menghadapi pemimpin dan tidak sesuai dengan harapan. Agama mempertahankan pemerintah di hadapan rakyatnya. Akibatnya, tidak dibenarkan untuk memarahi pemerintah, meskipun itu menyimpang. Ulama salaf bahkan melarang keras mendoakan untuk buruk untuk pemerintah mereka yang tidak menyelesaikan masalah dan bahkan dapat menyebabkan efek yang lebih buruk. Sekian video saya kali ini yang telah menjelaskan tentang mengawal pemerintah yang sah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.